Zat gizi seimbang bagi balita, dibuat oleh kelompok 12, Nanda Kunia dan Raudah Putri Nur Hasanah. Memahami masalah gizi seimbang balita. 1. Pengertian balita. Balita adalah anak yang berumur di bawah 5 tahun, tidak termasuk bayi, karena bayi mempunyai karakter makan yang khusus. Atau Irianto dalam Wahyuni 2018, menurut Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4. Anak balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Menurut Maria Montessori menyatakan bahwa pada rentang usia lahir sampai 6 tahun anak mengalami masa keemasan atau golden age, yang merupakan masa di mana anak mulai peka atau sensitif menerima berbagai rangsangan. 2. Karakteristik balita. Septriasa 2012 dalam Widyawati DKK 2016 menyatakan karakteristik balita dibagi menjadi 2, yaitu A. Anak usia 1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan yang disediakan orang tuanya. Laju pertumbuhan usia balita lebih besar dari usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Perut yang lebih kecil menyebabkan jumlah makanan yang mampu diterimanya dalam sekali makan lebih kecil bila dibandingkan dengan anak yang usianya lebih besar. Oleh sebab itu, pola makan yang diberikan adalah porsi kecil dengan frekuensi sering. B. Anak usia prasekolah atau 3-5 tahun, anak menjadi konsumen aktif yang mulai memilih makanan yang disukainya. Pada usia ini, berat badan anak cenderung mengalami penurunan disebabkan karena anak beraktivitas lebih banyak dan mulai memilih maupun menolak makanan yang disediakan orang tuanya. 3. Masalah gizi balita. Masalah gizi pada balita menurut UNICEF, status gizi balita dipengaruhi langsung oleh asupan makanan dan penyakit infeksi. Asupan zat gizi pada makanan yang tidak optimal dapat menimbulkan masalah gizi kurang dan gizi lebih. Kekurangan vitamin A atau KVA, anemia gizi besi atau AGB, gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKY, dan gizi lebih. Masalah gizi lain pada balita adalah stunting. Menyusun menu bagi balita. Sebelum menyusun menu harus diperhatikan syaratnya. Yang pertama, sesuaikan dengan prinsip pedoman gizi seimbang PGS. Yang kedua, mengetahui kebutuhan gizi anak balita. Yang ketiga, makanan kesenangan harus bervariasi dalam jenis hidangan, rasa, bentuk, dan warna. Bahan makanan sumber protein yang baik dikonsumsi bayi diantaranya daging, ikan, telur, susu, udang, tahu, dan tempe. Protein sangat dibutuhkan bayi karena memiliki fungsi untuk menunjang pertumbuhan, memelihara jaringan, serta menggantikan sel-sel yang mati dan haus terpakai sebagai protein struktural. Kebutuhan energi dan protein bayi dan balita antara jenis kelamin tidak ada perbedaan, sehingga dapat dirancang menu 1500 kalori. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka akan semakin tinggi pula daya serap responden dalam menerima informasi. Salah satunya mengenai informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Pengetahuan berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Semakin banyak informasi kesehatan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuannya. Pengetahuan ini pula yang akan membentuk kepercayaan dan selanjutnya akan memberikan dasar dalam mempercayai serta menentukan sikap terhadap objek tertentu.
TGS terdiri atas beberapa potongan tumpeng, 1 potongan besar karbohidrat, 2 potongan sedang buah-buahan dan sayur mayur, 2 potongan kecil protein hewani dan nabati, dan di puncak terdapat potongan terkecil gula, garam, dan minyak. Luasnya potongan TGS menunjukkan porsi makanan sehat bayi 6 bulan yang harus dikonsumsi setiap hari. TGS dialasi oleh air putih sebagai zat gizi esensial untuk bayi sehat dan aktif.